kayaknya ya menarik aja gitu. Ternyata JKT X IDN media yang mana kan ya IDN. IDN atau IDN sih enak nyebutnya? Karena gue orang Indonesia nyebutnya IDN aja. Oh iya. Terserah ya. Oke. Tapi Min gini nih. Ya serahlah lu Iya mau iya panggil iya gue iya. apa, serah Iya iya udah. iya iya. Jadi ada poin penting yang udah apa sih? Gua sama temen gua tuh kutip gitu. Buset, Hmm, gua sama teman gua dong. Ada satu poin nih, kayak siapa sih IDN tuh gitu. Kan banyak nih yang ngomongin kan kayak IDN, IDN. Gua buka Facebook, IDN, XJKT, gua buka hmm, Twitter juga, terus gua hmm, buka Instagram juga kan. hmm, Gua nyari-nyari kan IDN siapa, ternyata hmm. simpelnya nih ya, IDN tuh Oke. kayak perusahaan yang berfokus dalam pengembangan produk digital dan menargetkan kepada generasi muda atau Gen Z. Gen Gen Z, Z, Gen, Gen Z, Gen, Gen Z, ya iya Gen Gen Z bang. Z. Iya Gen Z, sorry ya. Ya Orang Sunda gak? Gen Z nyebutnya. Jawa bang. Aku Sunda. Ya udah Berarti lanjut. berarti cocok dong. Menurut gua ya. Cocok-cocok aja karena target pasar JKT di Indo kan Hmm, anak-anak muda, kayak anak-anak seumuran kita. yes. Mungkin mungkin ada juga ya orang-orang yang udah lebih tua dari kita, Hmm, yang udah berumah tangga atau udah punya anak, tapi ngidol itu gak banyak, ya banyak juga lah, gak banyak sih. Cuma lebih ke gak. penargetannya anak muda, cocok lah kalau kalau mungkin sama IDN tuh dari gua. Dari lu Hmm, gimana nih, Min? Dari oke, Babang Admin. oke siap. Ya menurut gue sih sebenarnya nggak begitu tahu ya IDN. Tapi setahu gue sih kan dulu kan JKT kan dia bawahi agensi Densu ya dan Mm-mm. Verna Lawson. Info tentang konkret validnya kan maksudnya nggak di secara gamblangnya kan dikasih tahu dari IDN atau dari JKT sendiri gitu. Mm-mm. Kalau buat kedepannya ya kalau yang lu bilang kayak gimana sih? Apakah efeknya gimana gitu buat JKT sendiri? Well kayak nggak ada suara motor. Di siapa? Menurut nggak lanjut aja. Oh, oke. Menurut gue ya nggak ada bagian-bagian yang selama nggak mengusik bagian uniknya JKT sih nggak apa-apa sih. Kita tahu juga IDN juga media yang lumayan gede gitu. Kan dia Mm-mm. juga membawahi kayak dulu tuh seingat gue ya dia itu ngambil eh, media GGWP ID, duniaku.co.id, sekarang duniaku.com sama apa ya kayaknya banyak gitu. Intinya ya dia kayak berplatform di digital gitulah. Dan dengan adanya mereka bergabung ke IDN, gue berpikirnya malah positifnya gini. JKT lebih bagus promosi dalam hal kedepannya tuh tentang hal-hal digital gitu. Kayak mungkin bisa lah gitu dari IT-nya IDN gitu disewa buat ngebenerin web servernya JKT gitu. Gila, server JKT. Emang server JKT kenapa tuh? Jelek Ya, itulah. katanya Ya, katanya sih jelek gitu. Gitu aja sih katanya. yang gue tahu. Iya bang. Ada poin kedua ya. Gue baca ini. Poin kedua, Hmm, kira-kira apa yang bikin IDN mau ngakuisisi JKT48? Itu udah gue jawaban dari gue nih ya. hmm, Mungkin kan JKT sekarang udah mulai dikenal sama anak-anak muda. Kayak hmm, udah banyak lah yang ngelihat JKT. Contoh kecil, temen hmm, RL gue tuh yang dulunya suka ngecengin gue, hmm. wibu wota gitu-gituan mulu, tiba-tiba dia scroll TikTok, gak taunya dia ngusin Azizi gitu, sampai minta playlist Huh, JKT ke gue. Beneran beneran itu ada iya. beneran gitu. Ha-ha. Jadi ya uh, dari situlah IDN tuh kayak pengen, wah ini udah cocok nih JKT kalau kita uh, akuisisi atau gimana sih nyebutnya, tuh gue gak tahu ya, soalnya IDN kan media yang emang di situ gitu,
target mereka kan anak muda banget kan. Yoi. Kayak tadi lu Millennial Gen bilang Z. ngambil apa sih media-media yang penargetannya anak muda. Hmm. Udah melekat lah di situnya gitu. Hmm. Gimana tuh menurut admin? Oh, menurut gua ya, Aidian mengakui sisi Mm-mm. JKT48. Ya kembali ke awal tadi ya tetap bagus gitu. Soalnya ya gua nggak begitu tahu sih Densu itu bagaimana apa sepak terjangnya tuh gimana gitu, nggak sebegitu tahu gitu. Kalau IDN kan kayak sering tahu dan sering beritanya tuh mereka sering memberitain JKT lah gitu. Yang gue tahu terakhir tuh kayak apa Gaby 10 tahun di JKT gitu. Ya menurut gue kalau dari IDN kan bisa mempromosikan JKT juga, menambah value juga, informasi JKT keluar, dan gue rasa mereka IDN tuh bagian medianya kan paham gitulah, paham tentang JKT itu sendiri gitu. Itu kan poin plus banget lah. Dan mungkin oh iya kalau kejawaban yang pertanyaan tadi ya ini gue terlalu panjang mungkin. Ya mungkin yang punya IDN Wota kali. Ya, ya mungkin ada staffnya lah, staffnya yang botak. Enggak. Gini seriusnya ya kalau soal bisnis ya lu kalau bisnis di JKT itu apa aja bisa lu jual gitu di situ. Bukan cuma produk digital. Misal kayak cuma ya kayak VC, kayak kalaupun udah normal bisa HS, ada photobook, ada uh, photoshoot cekica atau roulette kayak gitu, terus foto ulang tahun, semua hal itu bisa dibilang bisa dijual di situ. Bahkan kayak lu tahu dah PM, pesan berantainya member, ya gue bilangnya jelek banget ya kayak PM lah gitu, pesan-pesan Ya. dari ya pesan khusus lah buat fans gitu kayak itu aja bisa dijual Mm-mm. gitu dan bisa nambah duit gitu yang mungkin ya IDN mikirnya wah ini ladang yang gede gitu buat kita ambil gitu dan menurut gua mereka ya berpikirannya ke depannya ya JKT masih bisa bertahan dan bakal uh, bisa lebih sukses dari sekarang apalagi ya melihat fans JKT sendiri tuh benar-benar loyal ya dalam hal duit royal gitu. Ya mereka ya itu sih kalau ke masalah bisnisnya ya melihat itu mungkin. Terus tambahan kayak Oh, ini sejelek-jeleknya manajemen ya kan fans JKT kan tetap beli kan gitu. iya. Oh, Wakata. Nah, gitu. Lanjut gak nih? Ntar minum kopi dulu bang. Ngopi nggak? Kagak sih. Minum es gua. Kopi pahit. Lanjut dah, lanjut. Lanjut dah. Lanjut. Bener aku ngomongin nih poin nomor 3. Maaf. Nih, ada poin nomor 3. Sebenarnya rada ini juga sih, rada berat ya. Apa tuh? Apa tuh? Saya curious. Kenapa? Mau serius nih. Ya, pengen serius bang. Oke, nomor 3 tuh kenapa Densu sampai ngelepas JKT48 itu. Kalau dari gue, jujur gue kurang tahu. Tapi ya kayaknya tugas sama proyek mereka di JKT itu udah beres. Hmm. Bisa dilihat apa ya, kayak ini mah tanggapan pribadi gue ya. Pas birthday ini deh, pas birthday apa sih, birthday apa sih yang ucapan birthday diposting di sosmednya itu tuh, Ya, kan udah gak pakai WM Densu Densu. kan. Densu. Terakhir tuh di Anin, terakhir Anin kan ya. Iya kalau nggak salah. Ya Tora. kayaknya mungkin Hmm. itu sih kayak project sama tugas mereka udah kayak udah beres lah, udahan yuk. Ya udah gitu, kayaknya gitu sih, entahlah ya kayak gimana. Tapi kalau dari gue kayak gitu. Dari kamu deh Min, gimana Min? Min. Ya apa ya? Apa? Mungkin kalau di yang gue tahu ya kalau soal
tentang kayak sebuah kayak tender gitu. Kayak lu kayak dua perusahaan gitu menang-menangan tender, lu ngambil Heeh. yang mana gitu. Entah ini Densu-nya ngelepas atau dia emang JKT-nya emang cerai gitu kan kita nggak tahu ya. Mungkin dari sisi jika pun dilepas ya larinya ke IDN mungkin ya bagus bagus-bagus aja sih kalau itu mah. Soalnya ya kalaupun dilepas ya ngelepas JKT itu Densu kayaknya eh apa ya kayak mungkin terlalu ya gue nggak tahu sih keadaan kita kan nggak tahu lah gitu keadaan dapurnya JKT dan Densu tuh gimana. Cuma kayaknya terlalu cepet lah ngelepas JKT gitu. Sementara di masa pandemi kan mereka tetap masih bisa eh, apa sih bahasanya kayak Oh, bangkit lagi gitu, bangkit lagi. Dan sekarang pun gue bilang ya JKT udah bisa dibilang udah bagus gitu, nggak nggak kayak dulu yang lontang-lantung butuh duit mana-mana gitu. Sekarang udah bagus. Dan kalau dilepas kayaknya kalaupun rugi, kayaknya rugi dah bagi mereka dan gua rasa nggak dilepas gitu aja sih menurut gua ya. Nggak tahu juga ini kan cuma asumsi ya, jangan diojakin bang. Gua nggak iya. tahu ya. Ini kan eh tanggapan kita ya. mm, ya, Kak, Bang kalau ngomong jangan sambil makan, Bang. oh maaf, Aduh, ini Bang Admin gimana sih? maaf bang. Aduh, ya gitu sih. Oke. Ya, Kayak Wakata. ya kayak nggak mungkin aja ngelepas gitu. Kalau proyek yang udah selesai, yang lu bilang tadi kayak hmm, mungkin kontrak kali ya, kontrak antara Densu dan JKT gitu, yang lu bilang paling nggak diperpanjang dan Hmm. akhirnya dilanjut oleh IDN gitu, mungkin gitu. Bisa aja sih. Entahlah itu kayak nggak bisa kita tahu karena kita juga nggak tahu gitu. Mungkin kalau nanti ada teman-teman yang tahu boleh ngasih tahu sih. Gitu aja. Lanjut Ini aja. mau lanjut atau kita bacain ini nih Apa dari Satya apa tuh? tuh di atas. Min mau nanya, apakah dengan diakusisinya JKT48 ke IDN bakal ada subunit VTuber? Enggak, Kalau itu kamu enggak. nonton Hololive sama Niji Sanjay aja ya Satya ya. Jujur gua nggak paham VTuber, Bang. Jadi jangan tanya gua. Coba tanya yang tahu itu. Nggak, gue tahu. Cuma gue gak mau nanya dulu, gak mau jawab pertanyaan Satya dulu ya. Iya sih, out of contact banget sih orang ini. Memang bener akunnya perlu dikenangin sih. Lanjut, Bang. Maaf, Nih, ada bercanda-bercanda. poin nomor 4 poin lumayan ini nih bisa jadi bahan obrolan kita, Min. Hmm, apa tuh? Impact kedepannya buat JKT48 sendiri itu gimana? Hmm, gimana impact ke Mau, depannya ya? iya, iya. Mau admin dulu atau saya dulu nih, Min? Sampean Saya dulu lagi aja. gila. Ya, Oke. sampean dulu aja. Deh gue ya, Yo. 50-50 sih. Bisa baik, bisa buruk. Soalnya Hmm, kan, ya kita gak tahu kan kedepannya. Cuma hmm, menurut pandangan dari gue, hmm, dengan perubahan manajemen ya pasti ada sesuatu yang berubah. hmm, Mau dari ya mungkin fans aja makin bisa deket ke JKT, keluh kesah bisa diterima gitu. Maksudnya kan kayak yang kita tahu keluh kesah dari fans kayak jarang banget lah gitu didengar atau diturutin. hmm, Ya gak? hmm. Oh iya Kan? iya 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 iya. Ya Gue kan? dapat Nah, dapat poinnya kemarin ada sesuatu yang aneh dari postingan JOT kemarin. nah, nah, tapi karena IDN nih media yang punya track record baik di bidang media informasi, Hmm, mereka kan jadi ya udah bisa inilah pastilah bisa menerima mungkin ke depannya. hmm. Di situ sih, di situ sih. Paham gak sih poinnya? Iya iya mungkin Gimana ya? Gue lebih ngomongnya agak belibet gitu. Tapi paham iya kan maksud gue? iya agak sih. Ya gue paham paham paham. Ya gue Hmm, maksudnya gini lah bisa baik bisa buruk. Kalau buruknya sih gue mikirnya gini kemarin-kemarin tuh kayak apa dengan ya semoga aja jangan gitu. Apakah uniknya JKT itu bakal berubah gitu? Ada mungkin tapi setelah lihat IDN tuh karena mereka kayaknya lebih
tahu gitu, kayak mereka itu seakan-akan wota gitu kan tentang postingan tentang malah gue ulangin omongan gue tentang postingannya tadi yang gue bilang tuh, kayak ya mereka cukup tahu tentang JKT gitu, bahkan hal-hal yang nggak begitu diketahui oleh orang awam gitu itu mereka tahu gitu. Yang gue pikir ya nggak bakal ada perubahan semasif apa ya, kayak mungkin kayak uniknya JKT gitu. Mungkin ya mereka cuma bisa mengakuisisi soal produknya gitu, nggak bisa kayak mungkin lah misalnya gitu JKT cuma boleh show seminggu tuh kalau udah normal gitu ya, mungkin nama mereka dibuat seminggu tetap 2 kali atau 3 kali tuh, memperhatikan kesehatan member atau apa, jumlah member gitu, atau itu sih ntar itu nggak mengubah ya, kayak apa ya, Nggak. kayak udah gini lah kasarnya, kayak ngilangin program JKT lah gitu, kayak VC mungkin dihilangin atau apa gitu, tapi nggak mungkin sih menurut gua Nggak sih mungkin sih, nggak mungkin. ya. Kalau Cuma ya, buruknya nggak tahu sih gua, buruknya iya. itu Tapi buruknya. buruknya kayak sama gue juga nggak tahu. Tapi Baiknya sih banyak. baiknya semoga. Tapi yang paling disemogakan dan ya semoga banget lah. Hmm. Yaitu kayak fans makin bisa deket sama keluh kesah dari fans tuh bisa didengar, Ya. diterima gitu. Hmm. Itu sih, itu yang gue harapkan lah. Ya, kayak kemarin tuh kan yang kalau nggak salah JOT ngasih pengumuman tentang apa ya? Dengan mempertimbangkan masukan dari fans gitu. Itu kayak Wes. sejak kapan mereka mengetik hal kayak gitu? Bahkan kata ya ini sorry kalau dibilang tubir ya bodo amat ya, kayak maaf gitu, maaf gitu, itu maaf kalau nggak salah setahu gue tuh pas hari Idul Fitri tahun kemarin tuh kapan gitu, tentang pokoknya ada yang salah terus dia di akunnya minta maaf gitu, itu kayak kan jarang gitu, dan mereka bilang dengan mendengar masukan dari fans gitu ya, semoga kedepannya ya lebih gitu soalnya ya kita kan selalu dibebani oleh JOT itu yang kepalanya emang bebal banget, kepalanya keras gitu. Iya, keras Kadang ya. walaupun kita nggak tahu sih dapurnya gimana gitu ya, kita mikirnya ya Mm-mm. lu emang ngeselin banget gitu bagi fans, tapi ya tetap kan kita tetap butuh idol kita, cuma kan ya namanya kritik Mm-mm. itu selalu harus gitu. Selalu harus karena ya kita kan ngomong kayak gini Hmm. ke poin, ya kita sudut pandang kita lah, sudut pandang seorang fans. Hmm. Hmm. Lanjut. Lanjut aja bang. Oke, lanjut nih ya. Hmm. Bentar-bentar. Ntar ini ada di Discord nih, ada yang nge-tag gua nih, gua bacain ya, ada yang nge-tag nih salah satu mod, gua bacain dulu ya. Halo. Gimana? Sorry tadi teman kerja gue ada ini. Nah, ini ada yang nge-tag gua, coba gua bacain, ada yang soal pertanyaan tadi. Apa-apa tuh? Untuk pengen tahu username-nya silakan ke Discord JTS Bang ya. Jadi gua bacain tanggapan dia aja dulu ya. Sisi positif kalau dari IDN menurut gua, karena mereka agensi lokal, keuntungannya mereka bisa saja lebih paham gimana peridolan lokal. Peridolan lokal atau gimana Peridolan. ya, peridolan lokal atau gimana musik lokal, gimana buat narik fans baru di Indonesia. Yang kedua ya manajemen fresh duit. Fresh juga bang, kemarin kan dari Densu juga ada sempat mau stop kan, walau akhirnya nemu solusi. Nah ini masih fresh, dananya juga fresh, pengembangan bakal just bang ya. Ya gitu mungkin Ya, ya, ya gitu. sisi positif ya gue setuju sih, mungkin bisa kedepannya lebih bagus gitu aja, itu sih mikirnya. Hmm. Tapi ini poin-poin yang bakal gue bahas selanjutnya rada ini nih, rada bikin nggak mind blowing juga sih, kayak bikin apa ya? Ya bikin kita mikir juga sih soal ini nih. Mm-mm. Bakal ada impact dengan hubungan sama partai grup lain apa enggak gitu. Apakah ada impact? Nih, Mm-mm. iya kayak sama partai grup lain tuh bakal kayak gimana. Mm-mm.
Menurut lu gimana, Min? Dari lu dulu deh, Min. Dari lo dulu dong. Lu lah, Oh, bosen gua mulu. oh ya udah. Kalau menurut gua sih ya kembali ke tadi kayaknya Apa? nggak terlalu mengubah JKT sih. Ya kali masa karena enggak, jangan itu jelek. Menurut gua sih enggak gitu. Karena ya mereka cuma men kayak nggak bisa kayaknya nggak tahu sih perjanjiannya dari Fernalosem atau apa sih agensi yang di Jepang tuh gua lupa sih kan itu harusnya kan mereka cuma kayak apa ya kalau Garena itu kayak kalau game lah kalau game tuh kalau lu tahu EOV dia itu Garena EOV itu kan dari Cina. Nah, produksinya dari Timi. Nah, sementara di Indonesia tuh Oh, dibawahi oleh misalnya. Garena gitu, kayak gitu. Jadi kan, Hmm, tapi kan Garena di sini kan cuma numpang bisnis gitu. Dia nggak merubah hmm, sisi dalamnya game ini gitu. Nah, mungkin JKT mungkin kayak gitu, mungkin nggak bakal ada impact hubungan sama 48 Group lainnya bakal dipisah-pisah atau bakal apa ya? Menurut gua enggak sih. Ya menurut gua jangan sih. Jangan sampai kayak yang di grup idol Chinese hmm. SNH Cuma gitu. di sini, oh, mereka kayak pisah gitu kan ya. Iya, pisah sih itu Cuma kan di sini, apa? cuma di sini gini nih, kayak yang teman kita di Discord bilang, paham, IDN tuh kayak paham lah. Hmm, Kan mereka agensi lokal, berarti mereka paham dong iya. pelayolan lokal tuh kayak gimana, musik lokal tuh gimana, narik fans di Heeh, Indonesia. Dari heeh. situ kayaknya fokus aja di Indo gitu, nggak sampai Hmm, keluar luar. Nah, hmm. apakah bakal ngaruh ke OTE grup lain? Kalau kata gue sedikit berpengaruh sih, Apa sedikit tuh? berpengaruhnya gimana? Uh, entah sih ya, entah. Cuma kalau gue mikirnya kalau lokal tuh udah aja gitu, fokusnya tuh kekeh di lokalan aja kayak di Indo doang. Sedangkan kayak keluar kayak dulu nih, Hmm. kita pernah kita lagi JKT pernah show di Bangkok waktu itu Iya, benar. bareng sama BNK kayak Hmm, show berdua gitu. hmm, Kedepannya apakah bakal ada yang kayak gitu? hmm. Menurut lu gimana, Min? Kedepannya bakal ada kayak gitu enggak gitu ya? Ya, Ya, ya karena melihat keadaan dunia yang sudah semakin membaik ya harusnya gimana ya? Ada harusnya gitu. ada ya. Ada Harusnya dan ada ya. lebih lebih gampang gitu. Dan ya kalau Hmm, ya walaupun sebenarnya ya kita tahu lah di internet kayak fans JKT dan BNK itu kadang ya selek-selek gitu. Cuma sebenarnya ya ya iya di internet doang. iya, tapi kan kalau perform itu kayak ya ya udah Ya gitu. udah mereka jadi satu basis biasanya Mm-mm. kayak gitu. Mm-mm. Cuma kalau mikirnya apa sih kalau lokal doang, ini mah gak gue eh, nanggepin tanggapan teman gue doang ya. Mm. Kalau lokal doang rasanya pasti fokus dulu di lokal dulu gitu, Mm-mm. nggak mau keluar lebih jauh. Cuma entahlah gitu. Mm-mm. Kalau dari gue kayak gitu sih. Mm-mm. Lanjut nih, apa apa ada tambahan gitu dari teman-teman atau dari Gua lu, Min? Ya, apa ya nggak ada sih ya sebenarnya ya ini kayak perubahan yang fresh gitu kayak yang dibilang tadi itu kayak JKT mungkin lebih yang gue harapin sih JKT lebih bisa kreatif lagi gitu tentang pasar dan meraih fans gitu ya bagaimanapun ya seaneh-anehnya kita gitu gue nggak mau ya JTS lah itu anak-anaknya tahu sendiri lah mereka kan tetap beli produk lu gitu treat treat treatnya semoga lebih lebih di apa ya lebih semakin bagus dan produk merchandise ya merchandise tuh harus lebih bagus lagi yang kasus-kasus dulu kayak kerusakan barang atau apa-apa dan hal-hal jelek kayak produk rusak itu gue harap dengan pindahnya ini ke IDN nih ya ada evaluasi yang lebih bagus gitu. Mereka ingat bahwa kesalahan yang dulu-dulu tuh jangan sampai ke bawah di agensi mereka yang baru gitu. Malu-maluin lah istilahnya jangan malu-maluin gitu. Yang kemarin ya udah gitu. Sama Densu ya udah gitu. Hmm. Wakata. Ntar nih ada
Yang itu Felix Margus dari Discord nih nge-tag gua. Apa tuh? Bang, menurut kalian kalau beneran lepas, apakah Ibu GM dan atau Fritz bakalan diganti atau staff bakalan ganti staffnya IDN atau bakalan tetap staff dari manajemen zaman Denso? Harusnya sih Kalau staff dari mah, lu, dulu dah. Apa? Gimana? ini teh kan ini teh aja, gila. Ini teh dong. Ini tuh kan kita ganti apa sih, agensi kan, pindah agensi. Biasanya, biasanya gue ngambil Hmm. pengalaman dari tempat kerja gue. Hmm. Kalau pindah-pindahan kayak gini tuh, staff tuh tetap, karena mereka tuh yang udah paham apanya sih namanya, udah paham benar-benar dari nol banget gitu si JKT-nya. Jadi kalau Hmm. staff mah bakal tetap, paling ada penambahan staff Hmm. atau mungkin ya penambahan staff sama dibimbing lagi kayak ntar teh harusnya gini ya gitu. Hmm. Kayak gitu kalau dari gue. Hmm. Kalau dari NT gimana? Ya, menurut gua sih enggak sih. Kalau kita kan cuma pindah agensi, Iya, gimana? harusnya sih enggak. Soalnya ya yang tahu dalemannya produk ini kan ya mereka gitu. Enggak, ya kalaupun ngerubah orang dari IDN sih kayak terlalu gimana ya? Egois banget gitu. Soalnya ya yang tahu dalemannya JKT ini ya siapa ya? Ya si Fritz sama Melody gitu. Kalau Hmm, ngerubah istilahnya manajer dalam grup ini ya gak worth it sih. Entah sih ya. Walaupun ya banyak ya tahu sendirilah. ya Gitulah tahu. mereka buta kayak gitu kadang. Oke, pertanyaan bagus sih sama dari Bang Pelik Good dari question. Discord dari ini yang di Discord yang mau nanya tag aja di Discord ataupun Ya, yang pengen naik silakan yang pengen naik ya kita buka diskusi aja Bang. nih lanjut lanjut dulu apa tunggu ada yang mau naik? Lanjut aja lanjut. Kayaknya nggak ada yang naik ya. Ya Allah, bentar. Apa? Aku nge-lag. Ah, tidak yang bener loh. Tunggu cuy. Udah. Itu tuh ada yang request bentar ya. Coba naikin dulu aja. Oke. Bentar. Udah. Udah naik belum? Requested. Udah gue naikin loh. Udah gue approve. Udah naik belum Bang? Udah naikin. Udah kok belum? Gak bisa naik. Naik belum? Coko. Bang Coko. Bang atau Kak Coko. Naik belum? Belum kayak. Berarti Kok di Discord aku nggak gua. ada sih? Coba tag Wah, kita aja. Kayak gak bisa naik. Ada apa ini? ada apa nih? Ntar. Coba hostnya. Gue udah CO host ya. Iya. Kok di gue gak ada ya? Gak ada request. Sedang ngeliat Eh, request di mana sih? Astagfirullahaladzim. Tolong di demo aja nih orang satu. Yuk, maaf. Coba Bang Pilar Wota, Afnan, masa lu nggak ada? Kok gue nggak bisa naikin ya? Ini bukan berarti kita, Gak mau hehe, naikin ya. Di aku nggak ada men. gue ada, cuma gue approve nggak naik-naik. Lu approve atau lu tolak? Parah lu. Gue demot Approve ya. lah, approve, gue approve cok. Astagfirullah, Lanjut maaf. dulu aja ya. Lanjut dulu Ya sambil nunggu lanjut dulu bisa lah. naik atau enggak. Ya, aneh nih Apakah Twitter. poin terakhir nih? Ini poin terakhir ya. Apa tuh? Apakah konsep idoling dari JKT48 itu akan lebih terbatas antara fans dan OC seperti BNK48 atau jadi lebih mudah? Ini sebenarnya udah dibahas di poin 4 kayak itu hal baik yang bakal
ya semoga lah jadi baiknya tuh di situ. Cuma Hmm. kita lihat BNK kan jadi rada, ya tau lah, mungkin yang ngikutin BNK tahu, gue sendiri ngikutinnya MNL sih jujur. eh dan anggapan lu gimana nih, Min? Jujur ya, gue itu sebenarnya ngidol tuh cuma JKT doang gitu. Yang gue Oh, tahu ya JKT doang. Jadi gak setahu sampean gitu. Jadi ya oh, kalau ada lebih ya, lebih apa ya, lebih apa ya? Apa sih kayak tadi? Sorry, kayak pembatasan fans iya dan terbatas OSI, fans dan OSI itu terbatas gak gitu? hubungannya gitu, Iya interaksinya hubungan gitu. interaksinya. Di di kita, di JKT. Iya. Oh, kalau ya kayak tadi jawabannya karena IDN yang kita lihat tuh yang paham ya dunia buta gitu. Gue rasa sih harusnya enggak sih. Ya kalau lu batasin interaksi fans dan buta ya lu dapat duitnya gimana bang gitu. Sama sih, gue juga gitu. Soalnya kan IDN juga kan eh, media yang paham bener anak muda gimana, terus Mm-mm. juga apa sih target mereka tuh anak muda, milenial, Gen Mm-mm. Z, dan yang seperti itulah. Millennial Z. Ya pasti mereka Hmm. juga sebelum apa sih namanya, sebelum ngeiniin JKT itu ngeiniin lagi. Pokoknya sebelum ngeiniin JKT, mereka pasti belajar dulu Wota tuh kayak gimana, terus JKT itu kayak gimana, fans-fansnya tuh kayak gimana, kultur idol tuh gimana. Kayak gitu pasti pasti mereka belajar dulu lah. Gak mungkin kayak cerot aja langsung gitu. Bahasa lu, astagfirullah. Kayak gak ada yang lain aja. Sorry sorry. Ya gitu. Ya gitu. Ya, 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 ya. Maaf ya guys ya, dimaafin nggak? Oh iya, ya, ya, ya. Sorry out of topic. Lepas dulu dari itu Bang Coko coba lu emot lu udah lock, udah keluar atau gimana? Ini gua kok gak bisa naikin gitu. Yang satu tadi udah keluar sih. Ini naik lagi. Coba yang request ngasih apa? Dada-dada tangan emoticon. Nggak mau naik anjir. Ngasih dada-dada gimana sih? Emoticon. Oh bisa, wow. Halo, nah ini udah. Halo Kedengaran ya? halo. Bang, kedengaran Bang. Oke. Ntar satunya. Heeh. Maaf, Ini dengan Bang siapa? Bang Theodora. Bang, di Bang Theo aja. Teo, Oh, oke. Bang Halo Bang Teo. Teo, salam Ah, kenal. Theo. Salam kenal Bang. Nah, ini apa? Mau tanya aja nih. Kan ini kan JKT kan sudah pindah agensi kan ya. Mm. Nah, kalian pikir bisa nggak sih audisi Gen 11 tuh ada dengan berganti agensi ini? Hmm. Monggo, ayo kamu dari itu Dari gue, ya. audisi Gen 11 ada atau enggak? Pasti ada, pasti ada. Karena ngelihat dari kondisi dunia yang sudah mulai membaik, terus Anjay. kondisi JKT, gila kondisi dunia dong. Kondisi dunia yang udah membaik, JKT-nya juga udah kayak membaik juga, udah ngumumin apa sih yang mau tour itu juga udah diumumin lagi kan? Seinget gue udah sih ya, Udah, udah, Hmm. udah, udah. udah kan? Kayaknya Hmm. mereka ya pasti mau farming uang dulu, farming uang sampai akhirnya bisa ngadain itu audisi, pasti ada lagi. Kalau gue bisa prediksi, ini prediksi dari gue ya, prediksi so tau doang sih. Tim bakal ada lagi deh, kayaknya. Kan Amin, sekarang amin. masih one tuh, tim bakal ada lagi. Amin sih gue juga. New era Bang, new era. Tim, ya gue pasti masih pengen ada tim lah, apalagi kayak Itli gitu. Oh iya dong, K3. Oh, lanjut lanjut. Lanjut Sorry deh. sorry. Skip, skip, skip. Lanjut, lanjut. Itu sih, itu bang dari, kalau dari gue kayak gitu. Dari lu Min, ada nggak? Hmm, kalau ada sih menurut gue ya selama belum kiamat sih harusnya masih bisa ya. Soalnya ya iya kalau Iya. tapi ya mungkin nggak bisa kalau nggak tahu sih perkembangan Gen 10 sih menurut gue ya udah bagus sih. Kita lihat mungkin 2000 berapa sih? 2023 lah. Mungkin bisa diadain audisi gitu dan
Gen 10 ini bisa setara dengan member-member yang lain gitu. Istilahnya udah bisa backup, udah bisa jadi bagian eh apa sih suatu unitnya semua lagu lah gitu, bisa masuk inti dari setlist gitu. Dan itu sering gitu. Karena ya konsep JKT itu kan regenerasi. Harusnya ya kalau mau bisnis ini terus berjalan ya satu-satunya jalan ya audisi terus member gitu. Mhm. Dan mungkin kita lihat ya posisi member yang di atas sekarang tuh kayak hmm, udah setua itu ya gitu ya. Gue nggak Iya, bilang tua-tua banget ya. ya Mungkin tapi ya nggak Berumur lah. udah ya. berumur, mungkin kayak udah mateng banget buat kehidupan, Hmm, maksudnya bukan kehidupan selanjutnya, gimana ya, kayak udah membangun hmm, kehidupannya sendiri gitu, udah cukup, ya, ya otomatis udah digantikan cukup lah. sama generasi baru. Contohnya center aja kan ke Azizi gitu. Oh tidak, jangan itu. Aduh, Iya, saya iya, jadi inget. iya. Nggak, Iya, nggak, oh Nggak nggak, apa-apa, nggak. kan bagus. iya, bagus, Iya, bagus. iya bagus, nggak bagus. Ya Mungkin soalnya itu Bang, kemarin gua dapat PP Azizi murah, jadi nanti dijual lebih mahal pasti karena center. jangan ngomong gitu, jangan ngomong Wah, gitu. Lu, parah. lu nggak inget? Ah udahlah, males. Ini sorry Bang, oke, kita ganti obrolannya Ya, lebih oke, oke, lebih lebih serius ini ya, lagi lebih ya. serius lagi ya. Ada Ya yang ya. ini lagi nggak? Dari Bang Theodor ada pertanyaan lagi mungkin atau enggak? Nggak ada lagi sih kayaknya. Oke, Nggak ada. oke. Kan secara backupan mereka ini kan sekarang IDN ya. Iya, betul. Kan cuma mikir aja sih kalau misalnya backupan mereka ini kan besar sekarang IDN. Mungkin aja siapa tahu Gen 11 bisa diadakan tahun depan. Hmm. Gitu supaya ya gen-gen lama kalau misalnya mau grade kan bisa aja digantikan generasi baru. Semoga Mm-mm. secepatnya, soalnya kayaknya gen 3 ini kayaknya sudah dikit lagi mau habis ya juga. Ya, semoga aja Iya, ada ya. semoga segera ada secepatnya lah gitu. Ya, bahkan berharap ada tim lagi lah. Ya itu sih berharap banget lah. Kangen tim J, kangen tim K3 kan. Aduh. Iya Bang. Zaman-zaman ya kejayaan bukan kejayaan sih, zaman-zaman senangnya lah dulu. Ada yang Iya, rame. oke. Ada lagi nggak? BTW makasih ya Bang Theo. Oke, thank you sama-sama. Dari teman-teman Ya yang lain ada cukup. lagi nggak? Oh iya, disclaimer aja ya. Emang apa ya? Mungkin emang tentang hal ini tuh kayak emang masih simpang siur gitu. Yang tadi kan udah gue bilang kayak belum kejelasannya, maksud belum kita benar-benar tahu bleng gitu, belum belum tahu lah gitu. Mereka itu benar-benar pindah ke IDN. Tapi kan meskipun ini simpang siur kan berita yang di internet kan udah kayak kelihatan gitu. Dari Iya, iya. dari beberapa kan Densu kayak udah nggak ada di WM, watermark Iya. gitu. Dan eh, kemarin tuh sempat ada kayak apa ya, poin IDN ya kalau nggak salah, gue pernah lihat di mana ya, pernah lihat di Di mana? Twitter tuh ada yang tweet Oh, poin yang poin showroom. IDN yang itu kan. Itu di showroom atau di mana sih itu, buat apa Kurang sih tahu itu? juga sih yang poin-poin itu yang 6 14 itu ya. Iya kalau nggak salah itu ada kemarin tuh, cuma gue nggak terlalu merhatiin, lupa mau. Kayaknya Twitter deh kayaknya. Ada di share di Twitter tuh. Iya di Twitter, cuma lupa gue siapa yang share tuh gitu ya. Ya gitu sih ya, kalaupun kita sok tahu, kita bukan sok tahu ya, kayak mengandai-andai lah gitu. Jangan dipakai patokan gitu Bang, kita cuma Hmm, berandai-andai kan, berandai-andai itu. melihat mungkin cuma berapa ya, 70% atau 80% gitu. Nah mungkin kedepannya kita mikirnya gini gitu, kita ya namanya orang ya, namanya manusia kan, kalau salah ya maaf gitu, kalau bener ya berarti kita cenayang gitu. Nggak canda. Ini ada yang nge-tag gua nih. Kalau emang bener kerja sama IDN, bakal ada project baru nggak atau perubahan project di JKT-nya? Ada project baru, yaitu renovasi teater diperlambat. Enggak sih itu. Bukan sih, itu bukan Itu project barunya. itu mah udah rencana juga kali. Enggak, maksudnya diundur, diundur. Oh, Ya. gua Atau kata mungkin gini sih. Gini, mungkin project barunya tuh nggak, kalau project baru kan kita belum tahu ya. Karena kita kan berpatok sama ulang tahun yang kemarin.
mungkin kayak konser besar mungkin dananya JKT lebih siap gitu dengan gabungnya mereka dengan IDN gitu. Siapa tahu IDN lebih jor-joran ngasih dana JKT, siapa tahu kan gitu. Yang mau naik silakan lagi Bang. Kalau bisa. Atau mau bertanya lagi. Tadi sorry siapa sih Bang siapa tadi kok nggak bisa naik ya? Dan dari Discord boleh ngomong. Ini jangan ngetekin gua. Lu ngomong dong sini. Ya. Ada lagi nggak, Bang? Bang Fik. Gua manggilnya lu siapa sih? Nama lu emoticon gitu, Fikrin. Nah, Ya, gimana? ada lagi nggak? Oh, gue belum nanggepin yang tadi. Gue baru nyadar tadi gue nge-mute, padahal gue ngomong. Ya, aduh, udah. Monggo. Ya kalau project pasti bakal ada. Soalnya kan kalau sesuatu yang baru pasti bakal ada hal baru juga gitu. Sesuatu yang baru bakal ada hal baru. Gimana sih ngomongnya? Ya dengan Gimana? dipegangnya sama agensi baru pasti bakal ada sesuatu yang baru dong. Hmm, iya harusnya sih gitu. Kalaupun nggak, ya kalau gua sih ya nggak perlu baru sih. Konsisten aja jalanin apa program mereka yang kemarin tuh. Lanjut aja dulu. Gak usah bikin program yang sok-sokan gede gitu. Ataupun nambah sesuatu yang fantastis gitu. Enggak, yang kemarin diumumin tuh jalanin aja. Itu udah jadi, udah fix, bagus. Nah baru gitu. Kedepannya nambah lagi gitu ya. Menurut gua sih gitu aja. Biar nggak buang-buang harapan. Menurut gua ya. Kalau yang lain nggak tahu. Wah kata, ini ada yang bertanya, kalau gak salah JKT diakuisisi itu belum dikonfirm real, resmi kan belum diumumin gitu. Ya belum, tapi ini mah lebih ke tanggapan kita soal itu gitu. Kembali ke tadi yang gua bilang tadi kan ya. Ini bukan emang nggak apa ya belum bener jelas banget gitu. Cuma kan ya menarik aja sih menurut kita gitu. Kita kemarin tuh kayak diskusiin di JTS sendiri kayak wah ini kayaknya apa sih gitu ke depannya gimana gitu. Apakah lebih bagus atau lebih gimana gitu. Hmm, ya, ya gitu. Ini ada yang naik tadi, nickname-nya Akwe Chayang Kemoe, Anjir. atau bisa dibilang Argenzio. Argenzio. Halo Bang Arjen. Malam Bang. Ya malam Bang. Ya, Gimana Arjen? tadi gue kan apa yang tentang pertanyaan tentang apakah di bawah perusahaan ini apakah kita, apa JKT bikin proyek baru, sebenarnya sih itu terlalu buru-buru ya, kan ini kan yang tentang pemberitaan ide media kan masih masih belum resmi kan. Cuma gua punya salah satu pemikiran yang panjang bagi JKT. Kayaknya sih kalau misalnya project kayak gitu masih lama deh, mungkin antara 1 tahun kemudian atau enggak 1,5 tahun kemudian. Ya, kita sih apakah JKT bakal membikin project yang baru sangat sangat yang cepat gitu? Cepat ya. Kita sih terima Iya. aja. Kita sebagai fans mah harus harus bisa legowo, terima. Cuma, aduh kok gue ini ya, gue ada degan gini ya. Maaf ya guys ya, ada ribet gitu. Santai. Santai Catat Bang. namanya Bang, catat namanya. Ya, kalau misalnya Apa? project JKT yang di bawah IDN itu gua kutipin sih lama sih ini kayaknya project baru di YDN Time. Yang tahun ini aja yang World Tour aja masih belum jelas kan? Kapan itu mulainya? Yang mana? Oh, yang Yang mana? World Tour gitu, JKT World Tour yang jalan-jalan, yang kayak sirkus. Oh, Ya, Sirkus. kayak sirkus. Jadi masih belum jelas kan?
Iya. Ya itu ya Itu aja sih. kita setuju sih dengan gua malu ya setuju lah kayak yang tadi gitu soal itu. Iya, sama Emang gue juga. ya mungkin ada yang nggak setuju boleh sih. Silakan. Ya harus ada program baru dong gini gini gini. Di sela-sela program JKT yang 10 tahun itu harusnya ada program baru buat meningkatkan JKT itu sendiri agar ada tantangan menuju masa depan yang lebih baik. Itu boleh. Boleh. Ya monggo. Boleh. Anjir. Tadi nemu tweet Satya nge-tag JTS, bentar ya. Alah, Kita cari dulu. masih hubungannya sama VTuber tadi gue lihat Oh gak masih hubung. Oh, catat Satya fans VTuber. enggak Jangan mereka dianggap. udah tahu. Mereka udah tahu Satya siapa kok. Oh, oke. Udahlah biarin ya. Taulah Satya orangnya kayak gimana. Ada yang mau nanya lagi nggak selain Satya? Silakan naik bang, santai Coba. aja. Bisa naik, bisa ini. Bisa dinaikin, enggak. Bisa nggak lo? Nggak usah kayak gitu. Maaf bang. Tuh ada yang request, bentar ya. Aku naikin dulu. Naikin. Satya lagi. Naikin Udah, aja kali ya. naikin yang pengen denger suaranya Satya. Kalian Oke. tau lah Satya kemarin ngapain tuh, dengerin Oke. aja. Nih, udah di ACC. Kok belum ya? Nah kayak gitu, gue tadi gitu di ACC gak naik. Gue bingung kenapa. Sementara si Arjen sama si Oh bisa. Yes. Halo bisa. Satya. Halo Kak, Oke. Ya Kenalan halo. dulu bang. mau tanya Kak, apakah benar misal Enggak. JKT membuat subunit VTuber bakal sukses? Ya terus. Gak bakal sih, gak terlalu. Ini gue menanggapi soal serius ya. Iya. Soalnya pasti saingan sama Hololive. Oh Gue iya tuh, sih. gue kan ngikutin Hololive juga. Nah Hololive tuh si ininya tuh ada rumor bahwa mereka tuh emang pengen ngalahin 48 Group, AKB48 Group di Jepang. Ya Nah, otomatis kalau misalkan kayak gitu dan udah kejadian, ya di JKT juga, maksudnya Hololive ID juga bakal bikin unit yang begitu dong. Oh kemungkinan besar berarti Hololive juga bikin idol group versi virtual ya? Iya, karena gini saat kemarin aja waktu Hololive festival kemarin tuh gede yang waktu ya Mona rame, Yofi rame gitu kan. Itu mereka sukses besar gitu. Kalau misalnya JKT mau buat begituan atau AKB mau buat begituan, udah kalah duluan sama Oh Hololive. iya sih. Nice. izin interupsi, Vic. Iya apa? Bukankah VTuber itu eh, tidak menampilkan muka ya? Maksudnya gunanya apa gitu? JKT membuat eh, dengan apa? Kayak unit lah, Ya unit grup menurut gue sih dari JKT kayak VTuber sementara lu udah bisa VC, lu udah bisa ke teater, lu bisa lihat ya live sebenarnya langsung gitu. cuman apa ya, Itu kayak gua mah cuma menanggapi asumsi bodoh dari Satya gue doang ini sih. bukan asumsi bodoh sih, gue hanya mempertanyakan Ud- gitu kan. Iya, Misalnya iya. Tapi Udah. jika ada Gini, tapi gini, itu JKT gini. itu tuh gak bakal mungkin. Itu tuh JKT gak bakal versi mungkin. versi Iya, anime gitu iya. kan. Oke, oke, Oh, oke, oke. siap, oke. Lu Siap. gini Kalau aja, gitu sih gini. bang, Mungkin dia gini. Mungkin si Satya pengen bilang, apakah JKT bisa menarik pasar wibu gitu. Kan Ya udah ketarik sebenarnya. enggak, iya gini sih. Cuma kan enggak, Udah ketarik lewat member-member yang wibu itu udah cukup ketarik loh. iya. Cuma kan enggak semua buta itu wibu kan. Iya, oke. tapi udah Ya, cukup Ya, ketarik ya. kalau dari situ juga. Oke, Bang. Iya sih, ya. Udah, Oke. enggak usah Ini dilanjutin sih, bahas enggak usah VTuber dilanjutin. Ya, anjing. Astagfirullah. Mungkin ya gitulah, Astagfirullah. Maaf, gitulah. guys. ya. Emang Maaf. ini emang tukang ulah lah, bener dah orang Tandain. Nah, ini tandain aja gue akunnya. nanya serius. Ini misal IDN benar-benar ngambil JKT, apakah IDN seharusnya ke Fernalosom gitu dulu gitu buat apa namanya untuk ngambil talent Fernalosom gitu untuk mengurus agensi di Indonesia gitu. Apakah perlu atau tidak?
Maksud lu Oh. nambah agen gitu? Enggak, maksudnya kan secara JKT kan masih di bawah naungan Fernando Awesome nih untuk di pengurusan overseas gitu kan. Apakah IDN perlu izin dulu untuk mengurus JKT di Indonesia gitu, meneruskan Densu perlu atau tidak sih? Jelasin Fik. Ya, gua aja gimana ya? Disebut perlu ya perlu gitu. Gini, kan gimana ya, Sat? Kan udah istilahnya kalau ini bener ya, kita kan nggak bilang ini fakta langsung 100%. Lu ya udah jadi pengganti Densu gitu. Istilahnya lu pasti udah tektokan sama orang sono gitu. Artinya ya udah, iya. Masa ya lu diem-diem kong kali kong sama Densu gitu. Udah itu JKT buat gua dah gitu. Lu gua bayar segini gitu. Gak Tapi gitu. gua nggak ngomong ke Fernal Awesome atau overseas gitu. Ya nggak gitu. Lu beli barang apa produk gitu. Pasti ya lu tahu yang punya produknya nyewa lah gitu kan. JKT itu bukan barang ya, kayak istilahnya kayak kita ambil suatu produk yang bukan dibeli langsung gitu, bukan hak milik. Pasti ya izin dari Fernal Awesome gitu. Oke, Pastinya. Soalnya Kalau logikanya gitu. iya, soalnya aku gitu. fans baru Kak. Iya. Oh, Iya. iya. Yain. Iya. Oh, iya. Ya. Aku nggak tahu. Ya, fans baru Itu sih bener sih Osilu yang nikah. Mohon bantuannya. Ya, Osilu nikah. Bacot Ya. anjing. Astagfirullahaladzim. Udah deh, turunin dia. Turunin, bikin toxic aja itu. Maaf Kak. Turunin, Fik. Yang lain aja lah, yang lain pengen bertanya yang lain aja gitu. Kita berangan-angan gitu atau berharap tinggi gitu. Siapa itu mic-nya bocor, woi? Mic lu bocor. Apa? Kagak, tadi gue nyamperin temen gue buat minjem korek. Oh lah, iya. Ya, Ada yang mau nanya gak, teman-teman? ada yang nanya lagi nggak? Atau kita akhiri mungkin? Jadi kesimpulannya gimana guys tentang IDN media ini? Oh, lu nanya kesimpulannya. Ya, coba Nggi. Kesimpulannya gimana Nggi? Dari gua. Iya. Ini berarti habis ini tutup ya? Gue udah kesimpulan. Ada yang mau nanya lagi gak sebelum tutup nih? Mungkin ada yang mau diskusi lagi sama kita. Atau showroom pengen apa bakal gitu. dipertahanin Bang? Apa? Showroom. Bakal karena itu adalah salah satu media interaksi antar fans idol dengan fansnya. Soalnya ada kabar bahwa JKT live di IDN aplikasi live-nya begitu. Oh iya itu. Apakah coba cari infonya. Tapi siapa tahu itu tuh kayak dia tuh live ini doang, live show kayak kayak GoPlay ya. Iya, kayak live show kayak gitu doang. Takutnya jadi sedangkan showroom beda. Takutnya jadi live rutin kayak showroom gitu kan. Tapi kan sih enggak sih kalau dipikir-pikir karena showroom juga kan emang tempatnya 48 sama 46 grup. Tapi cuy, bentar. Tapi MNL live-nya nggak di showroom loh. Di showroom nggak sih? Setahu nggak? Gua nggak. Setahu nggak. Kayak pakai aplikasi live dari di Filipina gitu. Mungkin BNK pakai showroom nggak sih? Udah, menurut gua nggak ada MN, nggak ada showroom. Iya, nggak ada showroom kan? Nggak ada showroom kan? Gue gak install showroom sih BTW. Tapi mereka tuh live pakai aplikasi live asal Filipina gitu. Iya. Bisa, berarti ya pertanyaan si Satya ini bisa aja sih JKT kayak gitu. Cuma gini, kalau gue mikirnya kasihan yang sudah sering nyawer gede-gede itu loh. Lu kayak ya beralih ke platform lain gitu. Pada kalau di apa? Iya, lu beralih ke platform lain dan lu harus nyawer lagi gitu kan? Ya berubah lagi, belajar, mungkin bukan belajar lagi ya, adaptasi baru gitu. Iya, adaptasi baru, ngejar rank baru juga kan, itu kayak udah kayak ya rank baru.
ngerank baru lu udah di peringkat berapa gitu di showroom, lu pindah ke akun IDN, peringkat lu balik ke setara dengan yang lain gitu. Ya apalagi username-nya Wuta ini kan pasti beberapa yang udah sering naik eh, apa naik podium gitu pasti udah diinget member gitu. Terus tambah fanbase kan sering buat apa itu namanya Ava emot Showroom ya. Ava Showroom. Nah kayak gitu. Lu kalau Yes, iya. bikin ini pindah ke IDN gitu, misal kayak platform sendiri, anjir itu kayak chaos sih, kayak jangan sih menurut gue jangan Iya sampai sih, gitu. bakal chaos Bakal juga fansnya, bakal iya, nuntut balik ke bakal showroom. pasti. Ini perubahan jelek paling mungkin ini kalaupun terjadi ini bakal buruk sih menurut gua ya. Jangan sih, Iya sih, semoga gue jangan. juga berpikir seperti itu. Kalaupun mungkin IDN mikir duitnya apa sih kayak poinnya gitu dia kayak kemarin kan kalau nggak salah bisa pakai pulsa atau apa ya, mungkin bisa kali nambahin yang itu gitu. Cuma gini loh. Pas gua lihat sedikit di Eden Live tuh, ya Eden Live tuh nggak kurang luasa daripada di GoPlay atau nggak di forum. Itu sih Iya, bedanya. Maksudnya kurang leluasa gitu gimana? gak iso Mas sih. dari segi ininya loh, dari segi gift-nya itu loh, dari segi gift-nya. Oh, dari Ya, gift. iya, Oh, melihat ke belakang juga kan Dota udah istilahnya lu udah main game online gitu udah rank apalah gitu. Lu di reset tapi pindah game lagi anjir. kalau Enggak. dilihat-lihat kalau IDN nambah untuk eh, live streaming terlalu banyak nggak sih menurut kalian, kayak showroom, GoPlay sekarang mau tambah IDN juga. Hmm, mungkin enggak Aduh, gimana kalau menurut gue ya, sulit. kalau nambah kan kalau interaksi fans antar member kan udah ada showroom, teater udah ada tiket.com, terus apalagi streaming GoPlay buat games, YouTube Oke buat oke lah, itu di kebanyakan sih ya Discord bener sih. Apalagi apalagi saat itu itu menurut cek gue. cek 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 Discord Oh ada yang nanya tuh. ya udah gue bacain yang ini aja. Dari saya tidak peduli. Bang, Senbatsu nanti atau kedepannya JKT bakal ngambil konsep kekoreaan buat nge-guide fans. Aduh, sialan nih Aduh, ini pertanyaannya. pertanyaannya. Gue paling gak mau gue bawa ini ke space gitu. Cuma ya udahlah langsung Bang Senbatsu nanti atau kedepannya JKT48 bakal ngambil konsep kekoreaan buat nge-guide fans K-popper di Indo atau justru mertahanin konsep Jepangannya. Gak tahu itu gue nanyanya gimana ya kalau dari gue ya. Gue sih karena gue ngidol JKT itu karena dulu tuh suka di Jepangan ya, mau mau dibawa ke Koreaan pun kalau gue dari sisi JKT sih Gini deh, kalau gua belum selesai saat bentar oh iya maaf, maaf. bentar bentar ya, menurut gue ya kalaupun gue menolak ya gue bisa apa gitu, cuma selama itu bagus. Kalau konsepnya kayak kemarin tuh yang dibilang ke Koreaan kan sih itu kan eh, dialog dengan kenari itu kan kayak jedak jeduk. Gua nggak masalah sih selama itu bagus dan lebih bagus dari konsep sebelumnya sih nggak apa-apa gitu. Kalaupun itu bisa nambah fans K-popers ya kenapa enggak gitu. Bisnis Iya, is iya. bisnis ya bisnis gitu, nambah duit ya alhamdulillah kah gitu. Apa saat lanjut saat. Nah gini sih, Bang. kalau kalau misalnya dari kalian semua pernah ikut voice di Discord nih, waktu beberapa minggu lalu kan pernah nih pembahasan tentang K-pop dan J-pop ini, bagaimana konsepnya. Kalau untuk menanggapi pertanyaan ini, kalau dari gue bakal bakal ngambil konsep kekoreaan untuk apa? Untuk ngambil pasar yang Hmm. lebih luas gitu kan, karena tetap JKT butuh duit Ya gitu bang. untuk pemasukan mereka gitu. Kalau misalnya Iya. mempertahanin konsep di Jepangan tapi sepi ya apa gunanya gitu kan. Jadi kalau misalnya konsep ke sana bagus untuk pemasukan tapi nggak melupakan konsep yang lama juga, seharusnya bagus. Dengan arti menggabungkan antara K-pop dan J-pop itu tersendiri sih. Hmm. Menurut gue begitu. Ya kan Ya. kembali ke bilang Min tadi, bisnis Hmm. bisnis. Bisnis ya bisnis Ya. itu kembali ke awal yang mulai itu. Iya.
Ya gitu lah. Cuma Emang ya emang ada sih yang ada yang gitu. Oh apa nih apa kenapa harus menghilangkan K-pop? Nah, wah ini ada K-pop dan nih ya. Ya terus gimana ya? Yang namanya entertainment ya harus harus Iya berani sih. bertanggung jawab. Ya, kita harus menerimanya. Selagi lagunya itu enak, no problem. hmm, Dampak dampak dari kita sedikit demi sedikit merubah konsep emang gitu. Banyak yang nggak terima dan pasti nggak suka gitu kan. Nah, di sini untuk bisa jadi bahan evaluasi dari manajemen seharusnya. Ketika ada fans yang mengkritik sebuah konsep kok berubah gini, itu harusnya menjadi bahan evaluasi ya. Karena kalau kita lihat dari beberapa kasus yang dulu gitu, setelah special performance ada staff yang menanggapi kritikan fans, stop. tapi dianggap Oke. Gua tahu mungkin dulu mungkin arahnya kemana. Oke, mungkin udah. kalian tahu semua lah gitulah Ya, kan. Jadi itu udah. Oke, kita stop di menurut situ. menurut gue sih terlalu cupu caranya gitu kan. Udah. Oke, Satya, kita berhenti di situ Jadi aja. menanggapi Nih, ntar Itu gue intinya nanggapin ya tuh. intinya ya gitulah gitu. Itu kembali ke fans masing-masing. Kalaupun ngambil ke Korea ya semoga nggak kehilangan terlalu Jepangannya nggak terlalu hilang. Soalnya ya ada beberapa wuta yang suka JKT karena Jepang gitu. Ya, intinya semoga iya. baik untuk Iya, semuanya iya. gitu. Bentar dulu, ini ada yang baru naik. Kak Santi Elza 9. Silakan dibuka Kak, speaker voice-nya. Monggo. Halo, Kak Elsa, Kak Santi. Halo, kalau mau bertanya silakan. Oh, tes. Halo. Halo. Halo Kak Santi, Ada, mau ada Halo mau suara. nanya Kak. nggak? Jangan semuanya open voice. Ya udah maaf. Ayo Kak, Kak Santi monggo udah naik nih. Udah nyalain mic-nya Kak. Nyalain Eh, mic-nya aja. ini Kak Santi udah naik belum? Belum ya? Udah, Belum. Udah Udah San, ngomong belum? Enggak, ini belum ada tinggal. tanggapan dari teman Discord ini. Ya udah Monggo Kak, tanggapan Discord dulu deh. Dari baca aja. Nick Genzo gitu kan. Apa daya mau tidak mau JKT bakal ngikutin perkembangan zaman. Apapun resikonya baik fans itu sendiri atau tidak suka, nikmatin aja perkembangan pasar permusikannya. Betul. Kembali ke awal Disebut ngomong tadi, harus ngikut Iya. pasar. Iya Kalau benar. Ya, benar, ya lu benar kalau sih. misalnya lu nggak suka tentang alur gaya dari K-pop ya, lu tinggal skip aja, lu tinggal ini aja. Ini buat pasar kepada fans JKT juga dan juga memancingkan fans baru. Kita jangan jangan Ah, realistis lah. Kalau misalnya mau pengen adu-aduan kayak gitu mah ya realistis. Ya, begitulah Bang. oh, kok kata. Oh, dia turun ya? Oh, berarti kayaknya Iya, kepencet ya. iya kepencet. Kepencet. Hmm. Pengen dipencet nggak? Ya itu. Gi, Ya. Ada yang naik nggak gitu maksudnya? ya ada yang mau naik lagi nggak? Mumpung udah nanya setengah aja Kak. 11. Atau mau diperpanjang diskusinya atau mau kita akhiri kan? Kayaknya emang kita nyambungnya bakal ke konsep dan konsep yang lebih ke konsep lanjut ke MV. Mungkin MV Senbatsu nanti gimana sih ini nanti lanjutnya. Kita kan Mungkin lagi tuh fokus ke EIDN gitu. mungkin tuh next pembahasan kali ya. Iya, Iya next mungkin. pembahasan. Kalau udah ada kayak spoiler dikit-dikit dari Snapgram Ada, member dan sebagainya udah gitu. udah ada spoiler dari showroom Vioni. Ya itu mah baru-baru segitu, Iya, belum 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 inilah. belum banyak. Iyalah, ya nggak tahu nanti gimana. Oh, Naruhodo. Ada yang mau nanya lagi, Mbak? Nggak, Bang? Kita beri Kak waktu 1 menit. Jangan 1 menit sih. Kita kasih waktu yang agak panjang. Mungkin ada yang mau, lagi mikir gitu mau nanya Ya, apa. ini Ya, di Discord. Coba aja kalau yang pengen nanya.
silakan boleh kita via bacain. Discord, bisa Tag admin, lewat Discord tag admin, atau tag mungkin gua. Jepang dis, idol Korea det gitu. Ya idol tetap idol. Aero. Idol Jepang dis. Balik ke awal ya. Balik Iya, ke awal sih, Orang tapi satu kayak orang gini aja. nih. Kan masih simpang siur ya. Oleh meresmikan, cuma yang dari JKT-nya itu yang udah bakal. Enggak, IDN kan belum resmi announcement untuk merekrut JKT, belum ada. Tidak ada pemberitaan lebih jelas Iya, itu tidak pemberitaan masih lebih, mungkin cuman buat pemberitaan kalau JKT bakal live di IDN live-nya itu. Mungkin bakal jadi surprise kali ya. Mungkin. ya surprise. Ya gitu tanggapan Surprise. kita sih gitu sih Bang Dani. Tadi kita sebenarnya dari tadi tuh kita ngobrolin tentang bukan Tanggapan kami gitu. ya tanggapan kami jika 100% karena ya simpang siurnya kabar ini kan mungkin udah kebenarannya mungkin udah lebih dari 50 lah karena kita lihat ya berapa yang kita sok sok seakan bukan sok tahu ya kayak beranda-anda jika itu ya gitu. Gitu aja sih Bang. Kita nggak berani ngasih tahu ini benar udah valid 100% tuh kita belum berani gitu. Soalnya ya belum ada gitu kejelasan dari mereka ini. Gitu Masih aja sih. masih simpang siur Ya. kabar. Iya gitu sih Bang. Iya. Ya udah sih Turunin gitu aja, aja. turunin dah, toksik amat Nggak jadi bener. manusia. Yang ngejek nanya kenapa? Cuma habisnya ketawa mulu. Apa ya? Ya gitulah. Oh iya, kita kan sambil nunggu kalau ada yang nanya atau yang naik promosi. Kita setiap kalau ada yang belum tahu kita setiap bukan setiap minggu ya, mungkin 2 minggu Per 2 sekali. minggu sekali. Ya kita ngadain kayak free talk gitu Bang di Discord gitu. Kita lebih ramenya, lebih seringnya di Discord tuh kayak membahas tentang bukan idol juga sih. Kemarin tuh pernah bahas tentang anime dan bola. Mungkin ya Ya, pengen join silakan gitu.
join Discord kita. Kita kita ngebahas idol juga, ngebahas sesuatu yang lagi ramai di fandom ini juga. Kadang kita juga ngebahas kayak anime, bola, atau mungkin di acara-acara khusus kita kayak Kamis Mistis, kita ngobrolin hal-hal mistis atau hal-hal yang begitulah. Iya, atau Rabu Galau, kita menggalau bersama. Enggak ada itu. Enggak ada. Enggak, itu Bang. mah Nggak lu ada, doang nggak yang ada. galau. Lu Lu doang yang doang. galau, lu doang yang ngeluh. Kontra semua Nggak ada. sama gue anjing. Udah turunin dah. Rusak emang. Kalau Maaf, misalnya guys. pengen gabung, linknya kemana, Bang Admin? Ada di bio. Ada di bio ini, di bio akun JKT48 terbaik sedunianya ya. Iya. Oke, Bang. Cuma nih, gue masih belum tahu jawabannya dari kalian tentang kesimpulan dari JKT48 SDN itu apa. Masih ada enggak gitu Mas, kan itu kan tadi kan bilang gitu tadi. Itu buat penutup, maksudnya kesimpulannya kan buat gimana penutupan gitu. Iya. Apa jawaban kalian terakhir aja, apakah masih ada pertanyaan lain? Ini ada yang aja. Nggak tahu. Ya silakan yang mau nanya atau yang jadi speaker tuh mau nanya selama berhubungan dengan hal ini, monggo gitu. Jangan jauh-jauh lah kayak Satya tadi, jelek banget tuh. Mungkin udah kali ya, kita Kalau bikin nggak ada, kesimpulan aja. Ya, bikin kesimpulan aja, Fik. Monggo. Coba lagi dari lu deh kesimpulan. Ya udah. Tuh ada yang nanya, Bang, mungkin nggak sih? Aduh, nggak sih. Apa? Tadi gua dulu. Iya. Mau ditutup. Ya udah, gua dulu dah. Halo, masih kedengeran kan? Tes. Iya. Bentar cuy, gue nge-lag. Ya, Oh, nge-lag. Oh, ya udah. Iya. Dari kesimpulan gua ya seceteknya otak gua ya mikirnya ya tentang JKT tentang XIDN ya gitu. Kesimpulannya ya ini sebuah kabar bagus buat JKT dan fans sendiri menurut gua gitu. Dan mungkin bakal bikin JKT lebih baik lagi ke depannya. Dan karena ini kabar yang masih simpang siur ya, gue harap sih dari gue ya semoga beneran terjadi gitu. Karena ya gue pikir sih IDN lebih ngerti daripada si bapak yang sebelumnya. Bapak itu bukan menjelekan ya. Kalau menurut gue IDN lebih ngerti gitu. Ditambah dengan IDN sendiri bukan kaleng-kaleng lah soal berita JKT gitu. Mungkin bisa menambah value informasi ke halayak ramai orang awam gitu. Ya semoga menjadi hal bagus saja gitu dari gue sih. Ya amin. Dari Sama Rofik. sih gue kurang lebih kayak gitu ya. Ya terlepas dari itu enggak, semoga aja ya bakal jadi ya kedepannya bakal bikin JKT itu lebih baik gitu. Apalagi kalau itu beneran terjadi, gue yakin bakal benar-benar bikin JKT itu lebih baik lagi, bikin JKT lebih maju, dikenal banyak orang gitu. Kayak dulu lah, bakal kayak dulu lagi. Kayak pas di awal-awal. Cuma lebih wow lagi gitu sekarang. Iya. Iya apaan? Oke ya, itu aja sih. Kalau iya doang sih. Ya, lu pengen gue debat atau gimana? Enggak. Bilang mau ditutup, lu malah Oh, iya. Ya udah. Ya udah mungkin guys segitu ya dari kita. Terima kasih yang udah join, teman-teman. Semoga ya jangan bilang jangan ngambil kesimpulan yang kita itu sok tahu atau cenayang lah. Kita ya mikirnya buat
pemikiran kita tentang kedepannya gitu, jika pun dia 100% gitu aja sih. Betul. Sekali lagi, ini belum valid, kita nggak bilang ini benar 100% dah gitu ya. Itu sih.